Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Sahibul Bait yaitu Ibu Hajah Junaida beserta keluarga yang berbahagia pada malam hari ini, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaah perguruan Tarekat Hak Naqsabandi Ranting Pontianak Barat yang hadir pada malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan dan perjumpaan kita pada malam hari ini, sudah sewajar dan sepantasnya kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat hadir berkumpul kembali bersama-sama melaksanakan tugas mulia, yaitu tugas kita sebagai orang-orang yang telah mengaku beriman kepada Allah, mengagungkan asma-Nya, mengumandangkan zikrullah baik secara lisan maupun secara kalbu sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang kita lakukan pada malam hari ini, harapan kita semoga mendapatkan rahmat, ridha, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menjelaskan firman Allah. Di sana Allah menegaskan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, kata Allah, wa aqimis salata li zikri. Firman Allah ini sudah sering kita dengarkan, ya. Mungkin banyak ustadz, ulama, kiai, habib menjelaskan firman Allah ini, tapi sedikit sekali yang mampu untuk memahami firman Allah ini dengan tafsir yang benar. Memang firman Allah ini maknanya sangat singkat, tapi maknanya juga sangat dalam. Sana Allah menegaskan, innani anallah, sesungguhnya nama aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Allah. Siapa yang mengucapkan ini? Apakah Allah langsung? Tentunya melalui seorang pembawa wasilah. Siapa yang menyampaikan ini? Berarti pengakuan Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innani anallah. Ya kan? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Gampang itu. Ini kan bukan Allah yang langsung berkata. Kalau kita mau merenung, artinya perkataan ini melalui bibir baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Ya kan? Kalau salah-salah kita memahami, Nabi Muhammad mengaku Allah.
Tapi nanti kita jelaskan apa makna khususnya. La ilaha illa ana fa'budni. Ya. Mengabdilah kau kepada aku, katanya. Gampang itu. Wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat itu. Untuk apa kau dirikan salat itu? Ingat kepadaku. Ya, berarti kita mengerjakan salat ini tujuannya apa? Untuk ingat kepada Allah. Banyak ulama, Ustadz Kiai Habib ini salah memahami makna ini. Kalau udah Tuhan suruh ingat, berarti berwujud. Tak mungkin sesuatu yang tak berwujud mampu untuk kita mengingatnya. Coba, kamu belum pernah melihat seorang, tapi kau disuruh mengingat. Bisa enggak kira-kira? Tapi perintahnya ingatlah aku. Bagaimana mau ingat Tuhan sementara sudah jelas Tuhan mengatakan aku laisa kamislihi syai'. Aku tidak sama dengan sesuatu. Bagaimana kau mampu mengingat yang tidak sama dengan sesuatu? Tapi perintahnya mengingat aku. Ini kan dua sisi yang berbeda. Satu sisi suruh ingat, yang satu sisi yang nak diingat ini tidak sama dengan sesuatu. Bagaimana cara mengingatnya? Ini kan perlu kecerdasan. Tapi ini tidak mampu kita menjawabnya kalau tampak dengan bimbingan cahaya itu. Pertama, keluar dari mulut baginda Nabi Muhammad SAW, inani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah meminjam bibir baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ini tidak dipahami dengan benar, ya, orang-orang yang selalu hatinya berpenyakit, dia mengatakan baginda Nabi Muhammad ini mengaku Allah. Tapi apa makna di balik ini? Artinya kalau kau mau berhubungan kepada Allah harus melalui seorang. Siapa? Kalau di zaman belum ada mursyid, namanya Nabi. Nabi itulah pembawa gelombang tali buhul. Apa yang dikalamkan Nabi, apa yang disampaikan Nabi, itulah kalam Allah. Maka ketika dia ditulis, jadilah Suhuf, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tapi kalamnya apa? Kalam hakiki. Ketika dijahirkan melalui seorang pembawa gelombang yang dulu sebelum ada al-ulama warasatul anbiya, Nabi itulah pembawa gelombang tali buhul. Maka untuk berhubungan dengan Tuhan harus apa? Menerima ilmu warisan Nabi. Menerima ilmu Nabi. Ya. Waktu Nabi masih ada, orang harus belajar dengan Nabi. Kenapa? Nabi inilah utusan Allah di alam dunia. Maka untuk beribadah kepada Allah, pertama harus menemukan wasilah. Wabtaghi ilaihil wasilah. Carilah olehmu seorang pembawa gelombang tali buhul. Yang di zaman dulu itu namanya Nabi. Maka ketika Nabi mengatakan inani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Berarti apa tuh? Jahir Allah di muka bumi. Sebutan manusianya namanya Nabi. Gelombang yang dibawa itu namanya Rasul. Maka Muhammad Rasul Allah. Allah perantara Rasul melalui jahirnya. Utusan itu menjadi nyata dia. Berwujud dia. Baru kau bisa
bersahadat. Sekarang kan ini, coba lihat, sahadat sudah berubah. Yang sahadat yang sebenar-benar menyaksikan berubah menjadi sahadat itu dibaca. Ini siapa yang salah ini sebenar-benarnya? Perintahnya sahadat itu menyaksikan. Tapi sekarang ini dengan ulama-ulama sekarang udah berubah sahadat itu menjadi bacaan. Coba mau masuk Islam tak pernah dia belajar tentang apa itu hakikat sahadat. Tapi yang diutamakannya melafazkan Coba ikuti saya kata asyhadu la ilaha illallah. Tahu-tahu mengaku Islam. Islam bukan terletak di bacaan. Islam terletak bagaimana kita mencari seorang guru pembawa gelombang syahadat itu. Setelah itu kita temukan, setelah itu kita dapatkan, baru status kita sudah menyaksikan bahwa dua kalimat syahadat itu sebenar penyaksian antara Allah dan Rasulnya. Bedakan Nabi Muhammad dan Rasul Muhammad. Dua sisi yang berbeda. Ini yang orang banyak bahasa kita tersasul. Banyak salah paham. Dan tidak bisa membedakan mana Nabi, mana Rasul. Isinya Nabi itulah Rasul. Rasul inilah gelombang talibuhul. Tak kenal talibuhul, tak sampai kepada Siapa yang mengenalkan talibuhul? Orang-orang pilihan Kok di zaman dulu namanya Jadi semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua menerima kitab Allah. Kenapa ini disebut kitab Allah? Inilah Allah berbicara, berkalam melalui cahayanya. Satu ada pada kekasihku, yang satu ada padaku. Maka kalau kau mau mengenal aku, kenallah kekasihku. Di mana kekasihku? Ada di alam dunia. Maka apa perintahnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum. Carilah seorang rasul dari golonganmu sendiri. Nah sekarang kita mampu tidak melihat Nabi Muhammad? Mampu tidak kita menggambarkan wajah Nabi Muhammad? Kalau ada orang bermimpi, kata dia ketemu Nabi Muhammad, bohong. Kenapa bohong? Tak pernah melihat Nabi Muhammad, tak pernah berhubungan dengan Muhammad, tak pernah berbicara dengan Nabi Muhammad, tapi ngakunya bermimpi Nabi Muhammad. Dari mana kau tahu itu Nabi Muhammad? Sesuatu yang tak pernah dilihat, tak pernah ketemu, tak pernah diajak berdialog, tapi katanya ketemu Nabi. Dari mana kau dapat pemahaman seperti itu? Maka cerita baginda Nabi Muhammad sudah selesai. Orang-orang yang hidup di zamannya, dia dah mampu untuk menyaksikan Nabi Muhammad. Tapi kata Nabi Muhammad, al-ulama warasatul anbiya. Carilah seorang guru, ya, pembawa wasilahku, pembawa ilmuku yang ku dapat di Gua Hira itu. Carilah olehmu. Kalau kau ketemu dia, kau bisa menembus alam-alam itu. Alam yang tak mampu dijangkau oleh orang-orang umum. Sampai tegas Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman ayat 33 itu. Coba lihat itu. Hai golongan jin dan golongan manusia. Ini Allah panggil ya dua golongan ini. Hai golongan jin dan golongan manusia. Kalau kau mampu, tembuslah bumi dan langit itu. Tembus bumi langit. Tembuslah kata Allah, dua kali Allah menegaskan. Tapi sesungguhnya kamu tidak akan pernah mampu menembus alam itu. Kamu tak mampu menembus bumi dan langit itu. Kecuali kata Allah, illa bisultanin. Kecuali orang yang memiliki kekuatan. Buka surat Ar-Rahman ayat 23. Saya terkejut sekali membaca firman Allah itu. Kau tak akan pernah mampu menembus itu. Tapi kalau tidak ditembus, kau belum dikategorikan orang beriman.
Karena yang dipanggil itu orang yang telah beriman. Siapa orang telah beriman? Orang yang telah ditanamkan 2 nur itu ke dalam kalbunya. Nur apa? Nur iman dan nur kitab. Maka dengan 2 nur itu ditanamkan ke dalam kalbunya, dia sudah bisa punya modal untuk menembus alam itu. Ya, tapi belum tentu semua mampu. Dilihat lagi, ya, orang-orang yang punya keinginan dan kemauan yang kuat. Dan kedua apa? Rasul-rasul pilihan aku. Jadi hati tidak mampu kita. Kecuali dengan kekuatan. Apa itu kekuatan? Kekuatan datang daripada Allah. Apa kekuatan yang datang daripada Allah? Orang-orang yang beribadah memiliki teknik, memiliki metode tarikat yang benar. Itulah kekuatan Tuhan. Apa itu tarikat yang benar? Pertama, dia harus tawajuh dulu. Ini tarikat yang benar ya. Kalau ada orang bertarekat tapi tidak berbaiat, tidak bertawajuh, habis, itu salah tarikatnya. Karena semua nabi dari Nabi Adam sampai Muhammad, semua dibaiat. Ibrahim baiatnya di mana? Di api. Nabi Musa baiatnya di mana? Di gunung Bukit Tursina. Semua baiat. Ya. Nabi Musa di Bukit Tursina. Nabi Isa di mana dia? Di ketika dia di dalam ayunan. Nabi Muhammad di Gua Hira. Kok kau mau lebih-lebih daripada Nabi? Nabi-nabi semua ditawajuh. Nabi-nabi semua dibaiat. Itulah metode tarikat yang benar. Itulah metode tarikat yang bisa tersambung kepada Allah. Kalau ini tidak didapatnya, tarikat yang metode yang kedua tidak akan pernah ditemuinya. Apa metode yang kedua ini? Setelah dia tawajuh, dia belajar teknik zikir yang benar. Itu kedua ya. Dia belajar teknik zikir yang benar. Ikuti petunjuk guru. Apa metode teknik zikir yang benar? Dia berzikir bukan hanya dengan suara, tapi dia berzikir dengan nafas. Karena nafas ini adalah jahirnya hakikat diri kita. Nur jahir di roh, roh jahir di napas. Napas inilah yang disebut dengan nyawanya insan. Maka keluar dan masuk itu bertasbih mengagungkan asmanya. Bukan di saat kita mengeluarkan suara saja. Di saat kita duduk, berdiri, berbaring, bekerja, apapun. Gerak keluar masuk jalan napas itu. Semua bertasbih mengagungkan asmanya. Mengagungkan namanya. Maka ketika dia keluar, ada pujiannya. Ketika dia keluar dan masuk, ada juga pujiannya. Pujian-pujian itu hanya bisa kita dapat dari seorang guru pembawa gelombang tali bohol itu. Kenapa kita paham tata teknik berzikir yang benar? Karena kita sudah ditawajuk. Kenapa harus tawajuk? Karena tidak mungkin kau bisa menembus alam Tuhan kau tidak melalui cahaya Tuhan. Ya, cahaya Tuhan itu dapat kita tembus melalui tawajuk. Di situlah guru sir kita sir. Situlah mulai awalnya penanaman nur. Di situlah awal mula kita bersahadat. Bukan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Islam. Bukan sederhana itu, bukan. Kau harus kosongkan dulu, ditanamkan dulu kalbu kau itu. Kenapa? Kau mau masuk ke alam akhirat. Waktu kau di alam roh, mau masuk ke alam dunia, ditawajuk. Kapan? Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Allah mengambil saksi dari roh kau itu. Bukankah aku ini Tuhanmu? Betul Tuhan. Betul engkau adalah Tuhanku. Apa? Syahidna. Betul-betul aku bersaksi. Itulah tawajuk pertama. Dari alam roh mau masuk ke alam dunia. Maka wali anak bayi itu pengetahuannya kosong, batinnya terang. Maka tembus pandangan
Maka anak wali disebut, anak bayi disebut wali. Kenapa? Belum ada pengetahuan. Karena dia memang kosong, belum ada pengetahuan, pemahaman tentang itu belum ada. Tapi batinnya terang. Karena apa? Dia sudah tawajuh di alam roh sana. Tapi kita di alam dunia mau menembus alam akhirat. Tapi tak ada baiat, tak ada Ingat, baik tawajuh ini untuk menembus alam akhirat. Alam akhirat itu bukan nunggu mati, bukan. Nabi itu bercerita akhirat ketika Nabi masih hidup di alam dunia. Ini kan persepsi, ini kan sudah berubah ini. Rasul tak ada lagi sekarang. Ya, pertama Rasul tak ada katanya, itu sudah salah besar. Sedangkan Al-Quran mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul dari zamanmu sendiri. Siapa di zaman kita? Itulah guru mursyid kita. Berarti rasul ada di zamanmu sendiri. Pertama, udah ulama ustadz itu sudah salah memahami tentang agama. Kenapa? Dia tidak dapat petunjuk, tidak dapat bimbingan. Kedua, agama hanya dibahas melalui buku-buku saja, tapi tak pernah ditanamkan nur ke dalam kalbunya. Untuk membaca gelombang akhirat itu tak bisa dengan bibir, tak bisa dengan akal. Dia harus kalbu itu diisi dulu, ya. Ditanamkan, digoreskan dulu nama Allah di dalam kalbu itu. Baru dia bisa membaca gelombang akhirat. Baru dia bisa menembus alam akhirat kapan? Di saat ini juga. Kau bisa kau keluarkan dirimu, melepaskan dirimu dari ikatan dunia, kau akan bisa masuk ke suatu alam yang di sana kesadarannya jauh lebih tinggi daripada kesadaran di dunia ini. HP harus 6G. Kalau 3G habis, kau tak bisa kau ke sana. Maka apa tuh? Bagaimana untuk menaikkan jadi 6G ini? Naikkan makam kita. Naikkanlah tipah kita. Baru kau bisa 6G di sana. Baru kau bisa hidup di alam sana. Kau punya seorang guru pembimbing. Ya, guru pembimbing itulah dirimu sendiri. Apa itu guru pembimbing? Cahaya Nur Muhammad itu. Dialah nanti jadi gurumu di dalam sana. Menuntun kau, menunjukkan kau jalan. Tapi kau harus zero dulu di alam dunia. Harus nol, benar-benar nol. Tidak ada lagi kemampuan, kehebatan, kepandaian, kepintaran. Baru bisa alam itu kau tembus, kata Tuhan. Dengan apa? Dengan kekuatan Tuhan. Berarti apa? Kekuatan Tuhan itu adalah kekuatan nur itu. Baru bisa. Dua ya. Pertama tawajuh. Tidak tawajuh, tak bisa berzikir. Tak bisa tembus ke alam-alam di luar alam dunia. Kedua, belajar teknik berzikir yang benar. Teknik berzikir yang benar bukan hanya suara yang ditonjolkan. Tapi apa? Napas keluar masuk terhubung sinyalnya kepada Allah. Ketiga apa? Ketiga, ikuti visi misi ketuhanan. Apa visi misi ketuhanan? Tuhan perintahkan kita, setelah kau mampu untuk memahami agama Allah ini, berbuatlah kau, tolonglah agama Allah ini. Kenapa? Makin banyak orang yang tahu teknik, ya, cara beribadah yang benar, rahmat dan ridha Allah akan turun dari langit dan dari bumi. Berarti Bapak Ibu ya, pahami makna hadis tadi itu. Memang yang mengucapkan inani Allah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu, artinya Allah meminjam fisik kalam bibir Nabi untuk menyampaikan. Artinya tidak mungkin kita mampu menembus alam Tuhan kalau tidak melalui seorang Nabi. Sekarang Nabi sudah tidak ada, diganti oleh wali yang mursyida. Maka ketiga teknik berzikir ini harus kita dapatkan. Kalau itu tidak kita dapatkan, amalan apapun yang kita lakukan di alam dunia ini
semua tidak ada nilai di sisi Allah. Saya pastikan semua tidak akan ada nilai di sisi Allah. Karena metode ini sama dengan metode yang didapatkan oleh semua para nabi-nabi Allah. Semua melalui 3 jalan. Allah, Rasul, Muhammad. Kan gitu kan? Allah, Rasul inilah disebut dengan Nur Muhammad. Berarti Rasul Muhammad dan Nabi Muhammad. Nah, sekarang ulama disebut dengan disebut dengan wali. Gelombang yang dibawa disebut dengan mursyid. Mursyid itu sama dengan Rasulullah. Nabi sama dengan wali. Berapa ya? Wali yang mursida. Seorang wali pembawa kemursidan, penunjuk jalan, atau disebut nur, baru dia bisa terhubung kepada Allah. Berarti ketiga ini harus kita dapatkan. Yang sudah dapat, benarkan tata cara zikir kita. Ya, betulkan tata cara zikir kita. Murnikan ketaatan kita kepada Allah. Karena dengan melalui metode zikir ini, jiwa kita akan tetap selalu dalam keadaan suci. Dengan zikir yang benar, batin akan suci. Maka batin yang suci akan kembali kepada diri zat yang maha suci. Ya, tak akan mampu kau menembus alam itu, kata Allah, kecuali dengan kehendak dan izin aku. Kecuali dengan kekuatan yang datangnya daripada aku. Berarti kekuatan yang datang daripada Allah itu harus mempunyai teknik, cara, metode untuk bisa keluar daripada alam dunia. Maka maka yang dipanggil itu adalah orang-orang yang telah beriman. Pernah dalam suatu riwayat mengatakan ketika itu ada orang Arab Badui, mengatakan kepada baginda Nabi, ya baginda Nabi Muhammad SAW, aku beriman kepadamu. Ya baginda Nabi Muhammad SAW, aku percaya bahwa kau adalah utusan Allah. Aku beriman kepadamu. Tapi apa kata baginda Nabi? Kau belum beriman. Terkejut dia kan? Sedangkan beriman itu maknanya ya yakin, percaya. Kau tak boleh hanya yakin kepada fisik. Kenapa? Iman belum masuk ke dalam kalbumu. Apa tak terkejut orang Arab Badui itu? Berarti iman itu bukan hanya sekedar memandang fisik. Ya. Iman itu bukan hanya mengakui bahwa dia pernah bertemu dengan Rasulullah, dia pernah bercakap dengan Rasulullah, dia pernah menyaksikan wujud Rasulullah, tapi iman bukan itu, kata Nabi. Iman itu harus apa? Masuk ke dalam kalbumu. Jadi apa yang iman masuk ke dalam kalbu nih? Itulah penanaman nur. Penanaman nur iman dan nur kitab ke dalam kalbu kau itu. Baru kau benar-benar dikatakan orang-orang yang telah beriman. Maka apa? Orang yang telah beriman, dia bisa berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau kau tak beriman, kau tak pernah berselawat kepada Nabi. Selawat yang kau lakukan itu, apapun yang kau sebut selawat itu, semua itu dusta. Karena syarat untuk berselawat kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Apapun yang kau sebutkan selawat, kalau tidak kau tak tertanam nur iman, nur kitab itu, kau tak pernah berselawat kepada Nabi. Apa makna selawat ini? Tersambung. Walaupun kau tak pernah melihat wujud fisik baginda Nabi, tapi isi kau dan isi baginda Nabi itu sama. Berbeda orang, berbeda Yang sering saya katakan, air kau dimasukkan ke dalam gelas, namanya segelas
Air kau dimasukkan ke dalam botol, namanya sebotol air dimasukkan ke dalam drum, sederum tapi isinya sama enggak? Wadahnya yang berbeda. Betul enggak? Isi dimasukkan ke dalam Nabi Muhammad, namanya Nabi Muhammad. Dimasukkan ke dalam Nabi Isa, namanya Nabi Isa. Kan berbeda, tapi isinya sekarang Nabi tidak ada lagi, di zaman kita tidak ada lagi. Jangan nak cari-cari Nabi. Jangan nak berhayal jadi Nabi. Ini kan kau udah paham ilmu ma'rifat ini, inilah yang sensitifnya di situ. Ada orang merasa pengen jadi Nabi, kenapa? Udah dapat ini nih, gelombang ini. Tapi tak ketemu dengan seorang guru tak ada pembimbing. Karena dia belajar pakai otaknya sendiri, tak mencari seorang pembawa wasilah. Karena semua amal-amal itu bisa diterima kalau dia ketemu seorang guru pembawa wasilah. Karena guru pembawa wasilah itulah estafet, penerus, ya, warisan-warisan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka ilmu para nabi-nabi sebelumnya belum sempurna. Orang Yahudi, dia lebih mengkhususkan tentang amalan-amalan syariat. Memang dulu kan sebelum ada datangnya Nabi Muhammad kan Yahudi itu. Itu lebih memfokuskan syariat, maka dia lebih kuat syariatnya. Nasrani memperdalam ilmu hakikat. Nabi Muhammad memperdalam ilmu ma'rifat. Nasrani syariat, Yahudi syariat, Nasrani hakikat. Ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, beragama Islam itulah lebih mengkhususkan tentang ma'rifat. Berarti ajaran baginda Nabi Muhammad inilah ajaran yang paling sempurna. Maka tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalaupun ada, dia adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Tapi tidak semua ulama mewariskan ini. Tidak ulama mewariskan ilmu Allah ini. Karena ilmu ini orang-orang yang aku pilih, aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Beruntunglah kita. Walaupun kita sedikit, walaupun kita asing di mata orang, walaupun orang mengatakan kita berbagai macam, tapi kita sudah masuk ke dalam alam yang tak pernah orang masuk. Kau hanya bercerita saja, berdongeng semua ustadz, tapi tak mampu menembus alam yang diceritakan di dalam Al-Quran itu. Kenapa? Kau tak ketemu seorang pembawa wasilah. Kau tak tahu jalan ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu tak pernah kau temukan. Kau hidup hanya di dalam hayalan. Sembayang menyembah Allah, berzikir menyebut Allah, tapi ditanya apa yang kau ingat daripada Allah itu. Tak mampu dia menjawabnya. Sehebat apapun kitab yang kau pakai, tapi ketika kau tidak mampu menerangkan apa itu makna syahadat, semua dusta yang kau katakan. Sekarang kan sudah berubah ini. Dilegalkan sudah bahwa syahadat itu adalah sebutan. Padahal ini sudah berubah dari ajaran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sementara dia baiatkan orang tarekat, padahal dialah yang sebenarnya bid'ah. Syahadat sudah berubah makna. Syahadat yang sebenarnya menyaksikan sudah menjadi syahadat mengucapkan. Ini kan sudah salah. Nabi Muhammad tak pernah mengajarkan syahadat mengucapkan. Nabi Muhammad, kalau kau mau memahami syahadat, kau duduk di sini. Kau tawajuh dulu, kau baiat dulu, kau sir dulu, kau saksikan apa itu nur Allah dan nur Muhammad, baru kau bersahadat yang sesungguhnya. Jasadmu hanya melafazkan, tapi batinmu terhubung kepada Allah. Kalau hanya melafazkan, burung beo pun betul enggak? Ajarkan burung beo 3 bulan bisa bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kan betul enggak? Beli burung beo, tak percaya, ajarkan dia. Tapi tahu enggak burung beo tentang nurun ala nurin nih? Tak bisa kau ajarkan dia. Jadi apa
orang sekarang nih, apa bedanya kau tuh dengan burung tak ada bedanya. Bedalah manusia dengan binatang. Manusia harus mengerti apa itu hakikat di balik syahadat itu. Karena apa? Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Inilah pondasi dasar. Kalau ini sudah salah, ulama tak mampu menerangkan apa itu hakikat syahadat yang sesungguhnya. Semua setelah syahadat itu salah. Salat kau habis, hancur, salah. Kau tak mampu menerangkan apa itu salat khusyuk. Coba jelaskan ulama. Kalau kau hebat membaca kitab, jelaskan apa itu salat khusyuk. Betul kau benar-benar merasa khusyuk? Apa itu makna khusyuk? Kalau kau tak tahu wajud, tak bisa salat kau khusyuk. Karena kau tidak ditanamkan nur Allah dan nur Muhammad ke dalam kalbu kau itu. Bagaimana kau mau khusyuk? Ditanya, kau menyembah siapa? Allah. Apanya Allah yang kau saksikan? Bawa degau-gau kepala. Allah, laisa kamisli sayun. Dusta syahadatnya. Kata kau apa Pak? Amalan orang-orang beriman apa zikir. Artinya zikir apa Pak? Ingat. Apanya yang kau ingat di Allah itu? Garuk lagi kepala. Apa yang diingat Allah? Karena itulah tadi tak ketemu seorang pembawa Maka sifat Tuhan yang pertama, 20 sifat itu sifat yang pertama wujud kata Allah. Kalau wujud itu bisa dilihat enggak? Sekarang gini, barang ini berwujud. Bisa dilihat enggak nih? Bisa kau ingat enggak nih? Sekarang saya simpan di sini. Ingat enggak kau tadi itu apa yang kau tunjukkan nih? Kenapa? Udah pernah Kalau barang ini tak pernah tunjukkan, ingatlah. Berarti orang gila. Maka tak ketemu wasilah, tak ketemu guru pembawa wasilah, kau tak pernah bisa mampu untuk ingat kepada Allah. Padahal perintah orang beriman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullahu dzikran katsira. Salat kamu ditolak, zikir kamu ditolak, zakat kamu tertolak. Apalagi haji yang kau katakan mengeluarkan duit sekian banyak, semua tertolak. Kenapa? Kesalahan tidak memahami apa itu syahadat. Maka syahadat itulah pondasi dasar. Biar berulang-ulang kita bolak-balik. Karena syahadat sudah berubah metode. Ulama-ulama yang berani membaiatkan orang-orang ahli tarekat, padahal dia sebenarnya tidak mengerti apa itu tarekat yang sebenar-benarnya. Tarekat itu teknik cara untuk menembus alam hakikat. Jasad mau masuk ke alam hakikat melalui tarekat. Tarekat inilah teknik, metode, cara. Apa tadi itu? 3 yang saya katakan tadi. Pertama tawajuh, kedua teknik berzikir yang benar. Baru dia bisa menembus alam di luar alam dunia. Baru kau bisa bercerita. Baru kau paham apa itu Isra dan Mi'raj. Baru kau mengerti, kau peringati malam nuzulul Quran. Baru kau tahu mengingat maulid Nabi. Kalau ini tak kau dapatkan, semua itu hanya sekedar berdongeng, bercerita tanpa memahami apa makna di balik semua itu. Kenapa? Kau bukan pelaku. Kau pendongeng, hanya bercerita. Kau katakan kau hebat membaca kitab itu, kitab ini, tapi kau tak pernah memasuki alam-alam yang diceritakan di dalam Al-Quran itu. Karena di sana alam akhirat itu berlapis-lapis, Bapak Ibu ya. Kata Allah itu di mana? Maliki yaumiddin. Tuhan itu raja menguasai di alam akhirat itu, itulah Tuhan. Yang ada di bumi ini apa? Ini tali buhulnya, gelombangnya yang ada di bumi. Maka apa kata Tuhan? Wa fi ampusikum ala afala tubsirun. Dalam diri kau itu ada gelombang aku, itu maksudnya. Bukan aku terselit di dalam dirimu itu, bukan. Cahaya aku ada pada dirimu. Kalau kau mau ke aku, tembus dulu alam yang di dalam diri kau itu.
dalam diri kau itu, itulah alam akhirat. Kenapa? Alamnya alam roh namanya. Alam akhirat, alam roh. Alam jasad, alam dunia. Tak bisa, orang tak berilmu tak bisa menembus alam akhirat, tak bisa. Padahal alam akhirat itulah alam yang sebenar-benarnya. Maka yang dipanggil itu adalah orang-orang yang telah beriman. Maka ilmu ini jadi apa nih? Jadi wajib, jadi penting. Man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Barang siapa tidak sekuat tenaga berusaha untuk menuntut ilmu, kata Allah. Ya? Apa kata Allah? Sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Aku akan menunjukkan jalan untuk menuju ke surga. Bagaimana? Mati pengen masuk surga, tapi tak ketemu seorang guru menuntun kita untuk membawa kita menembus alam-alam di luar alam dunia. Jadi kan kita hidup semua ini di dalam hayalan terus semua. Berangan tinggi. Ya. Ketinggi-tinggi angan, akhirnya jadi orang gila. Maka wujudkan. Ya, pahami makna syahadat itu. Setelah kita dapat ilmunya, berzikirlah. Ucapkan baik melalui lisan maupun kalbu kita. Maka lisan horizontal, hablum minan nas, kalbu share itu vertikal. Horizontal hablum minan nas, illah. Ini kedengaran enggak suaranya? Dipandang manusia enggak kita nih? Illah. Ini horizontal namanya. Ketika dia naik mi'raj ke atas, vertikal. Langsung terhubung kepada Allah. Jadi orang berilmu itu harus mi'raj. Kalau kau ibadah hanya di alam dunia, apa yang mau kau banggakan? Kitab apapun yang kau pakai tidak akan dinilai oleh Allah. Sehebat apapun kau baca kitab itu, kalau kau tidak memiliki gelombang tali buhul itu, ataupun kau tak punya sinyal, tidak akan pernah diterima. Kenapa ini manusia tak pernah berpikir? Di HP yang cari sinyal. Beli HP mahal ditanya dulu, di sini ada sinyal enggak? Kenapa urusan ibadah dan tidak mencari sinyal? Di mana kau bisa dapatkan sinyal ini? Sinyal inilah yang bisa merubah keadaan kita semua. Ya, istighfar kalau tak ada ini, tak ada guna istighfar kau tuh. Biar sampai berbuih kau mengucapkan astaghfirullahaladzim, tidak akan dinilai Allah. Karena istighfar itu harus mengenal. Ya, karena istighfar itu artinya suci mensucikan. Kalbu yang kotor, yang gelap menjadi terang, itulah istighfar. Noda-noda hitam itu berlepasan semua. Karena apa? Tuhan zat yang maha suci mensucikan kalbunya. Karena ketika dia melafazkan melalui lisannya, batinnya, sinyalnya terhubung kepada Allah. Tak perlu panjang-panjang. Bismillah. Astaghfirullah. Dah suci batinnya. Bukan istighfar itu panjang-panjang, bukan. Kenal. Maka Adam itu diampunkan oleh Allah hanya mengucapkan 2 saja. Ya, Adam kan dikeluarkan dari surga itu karena kesalahan dia. Kenapa tadi kata Pak Guru tak memiliki kemauan yang diampunkan Allah hanya dengan mengucapkan 2 kata saja. Ini dan itu langsung diampunkan Allah dosanya. Kenapa kau nak panjang-panjang sampai 1 buku baca istighfar? Bukan bacaannya yang mengampunkan kau tuh, ilmunya itu. Terhubungnya kau. Jadi kau selalu istinja batinmu. Istinja itu apa? Suci batinmu. Kalau suci artinya terampunkan dosa-dosa kita itu. Noda-noda hitam, bintik-bintik hitam itu akan menjadi suci. Kalau dia sudah suci, mudah dia mi'raj. Mudah dia tersambung kepada Allah. Bagaimana mau menghadap Tuhan kalau jiwa masih kotor, iri, dengki, hasad semua ada pada dirinya. Nak dihapus dengan bacaan, tak bisa, berusaha semua bohong. Maka modal dasar apa? Awaludin ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu apa? Diterima tuh. Nih.
Inilah ma'rifatullah. Baru kau statusnya orang-orang yang telah memiliki agama. Baru Islam. Walaupun kau tak ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kau sudah Islam dari pandangan Allah. Tapi lebih baiklah kalau memang kita mau menyelafazkan itu, tapi bukan bacaan itu yang membuat kau Islam. Tapi apa? Terhubungnya sinyal itu kepada Allah. Karena Tuhan bukan sesuatu tak bisa kau hubungi dengan Coba buka surah Asy-Syura ayat 51 itu. Mustahil Allah bisa bercakap-cakap dengan manusia. Coba buka surah Asy-Syura ayat 51 itu. Tak mungkin, mustahil manusia ini bisa bercakap dengan Tuhan kecuali melalui wahyu. Melalui seorang utusan. Ini udah jelas Al-Quran. Kenapa ini tidak jadi renungan buat kita? Artinya untuk berdialog dengan Tuhan ini melalui Rasul utusan ketika dia di dalamnya Rasul, ketika dia keluar namanya wali yang mursi. Ikuti petunjuk guru. Karena guru bukan sembarang orang-orang pilihan Allah. Tak ketemu guru, tak berhadapan dengan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Kalau tak ketemu guru, habis semua amalan-amalan tertolak. Berarti beruntung enggak kita ini? Jangan takut dengan jumlah yang sedikit. Jangan merasa terhina dengan hina-hinaan orang. Jangan, kita orang yang mulia. Kau ngomong-ngomong tinggi tapi kau hanya bercerita, berdongeng. Tapi kita pelakunya. Apa arti? Orang praktek itu ya mengalahkan orang-orang teori. Coba lihat. Dia belajar ilmu tinggi dengan teknik yang luar biasa. Ya, teori saja nih ya. Tentang bagaimana supaya mesin ini jadi bagus. Tapi sementara dia tak pernah membongkar mesin. Tapi yang orang yang tekniknya tinggi, belajar di perguruan tinggi tapi hanya sengar teori, kalah dengan seorang bengkel yang tamatan SD. Kenapa? Bengkel hari-hari bongkar mesin. Kau hanya teori, ini kalau ini ketemu ini, piston ini akan bagus, tapi tak pernah bongkar mesin. Tapi orang ini tamat SD tapi hari-hari bongkar hebat mana? Kau bercerita dong, kitab itu, kitab ini, karangan itu, karangan ini. Tapi hanya sekedar berdongeng. Isra Mi'raj hanya sekedar cerita. Nuzulul Quran cerita. Tapi tak pernah kau wujudkan cerita itu melalui praktek. Bagaimana prakteknya? Inilah yang kita lakukan, inilah praktek. Ya. Baru kau bisa keluar, menembus alam-alam di luar alam dunia. Baru kau masuk ke dalam alam yang kesadaran jauh lebih tinggi. Makin masuk lagi ke alam itu sadar, makin masuk lagi sadar. Akhirnya kau tak sadar lagi dengan apa yang ada pada diri kau itu. Itulah yang dikatakan kau sudah masuk ke dalam alam akhirat. Di sana tempat ibadahnya para wali-wali Allah dan tempat ibadahnya para nabi-nabi Allah. Baru kau bisa berkawan, berteman dengan orang-orang suci. Inilah ilmunya. Bukan teori, pelaku. Tadi bukan hanya sekedar belajar teknik-teknik ilmu makrifat tinggi, tapi tak ketemu guru. Tak pernah tahu praktek beramal yang benar, teknik berzikir yang benar. Akhirnya habis semua itu. Tak sia-sia yang kita dah dapatkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, saya mengingatkan kembali, setelah kita mendapatkan ilmu ini, ilmu syahadah ini, syahadah itu artinya penyaksian, ya. Artinya tetaplah kita dalam keadaan ingat kepada Allah, dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, apa saja. Jangan lupakan tali buhul itu. Ya. Itulah yang dikatakan orang yang paham, ingat. Itulah orang yang sudah mampu bersahadat. Tundukkan saja sedikit kepalamu itu. Ya. Jangan kau hayal-hayalkan itu, karena aku ada pada dirimu. Aku yang ada pada dirimu sudah ditunjukkan. Pelita itu sudah diberi api.
Dulu orang yang belum dibaiat, dia hanya ada pelita. Tapi pelitanya belum ada api. Sekarang pelita sudah ada api. Ya. Karena pelita sudah berapi, apinya itu bisa menunjukkan jalan menembus alam di luar alam dunia. Maka cukup dengan wasjud waktu makan, minum, berjalan. Tapi kau tak ditunjukkan, tak bisa. Macam itu saya bilang kertas ni. Tadi dia. Jauh dah pula. Bagaimana suruh mengingat sesuatu yang belum ditunjukkan? Coba saya tunjukkan ini. Setelah saya tahu, bisa tak Bapak mengingat tadi itu? Apa ciri-ciri kertas tu? Putih. Apa cirinya lagi ni? Segi Tapi kalau ini tak pernah ada, kau hayalkan, mampu tak mengingat? Itu nama pendongeng. Jadi syahadatmu batal. Kalau syahadat batal, Islammu tertolak. Kita belak-belakan ya. Kau tak dapat ilmu syahadah, tidak dapat gelombang tali buhul, tidak menemukan Rasul Ampusikum di zamanmu sendiri, semua ibadahmu tertolak, sia-sia dari pandangan Allah. Kau tidak percaya? Buktikan nanti di saat kau mati nanti. Tidak percaya, jangan yakin ilmu ini, jangan. Carilah ilmu-ilmu yang selalu menghumbar-humbar teori, tapi tak tahu prakteknya. Kita bukan hanya berteori, tapi benar-benar teori dan praktek. Inilah prakteknya, ini yang tak mampu orang. Karena iblis ni tak mau dia. Kita begini-gini ni marah dia sakit. Iblis tu, kenapa? Dia tak bisa menembus alam-alam kita. Karena apabila dia masuk merapat ke kita, dia kena panah-panah api, maka tak suka dia. Maka jamaah ni tak banyak. Sikit-sikit ngilang kan. Kalau yang gini ni mampu, ingat, mampu. Tapi kalau datang berat. Tapi kalau datang berat di rumah zikir masih bagus. Kalau udah datangnya berat di rumah pun malas. Main 2 kali angkat ya kepala udah berhenti. Illallah. Habis. Apilah memanah dia. Ya, saya rasa ini dululah penjelasan singkat. Mau teruskan panjang. Kita ini masih ada kesempatan waktu yang lain. Mudah-mudahan ya penjelasan singkat ini ada manfaatnya lah untuk kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini selalu mendapatkan berkah, rahmat, ridha daripada Allah. Perjuangkan terus ilmu ini sampai akhir hayat kita. Kalau ini tak kita perjuangkan, artinya kita nanti termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Saya rasa hanya yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam wa bil taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.